Iya, Felin, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik, sehat selalu seperti biasanya dan ceria. Tadi nge-gym dari jam berapa ngomong-ngomong? Hmm, Sebenarnya semalam itu aku habis begadang. Kita tuh pulang ke rumah itu sekitar jam 12. Tapi ya seperti biasanya karena mau tidur jam berapapun aku pasti bangun pagi. Biasanya tuh kalau subuh tuh biasanya sudah terbiasa kayak ada yang bangunin ngingetin untuk sholat subuh. Jadi aku kalau untuk prepare gymnya dari sholat subuh itu biasanya tuh aku apa namanya buka mata dulu ya untuk mengumpulkan nyawa dulu. Biasanya udah prepare tuh udah 6:30 tuh sudah rapi. Biasanya jam 7 ini kalau bangun pagi yang tidak lelah ya. Tapi biasanya kalau nggak lelah tuh pernah juga kesiangan itu mulai jam 8 atau jam 9. Tapi normally aku biasanya tuh jam 7:30 tuh sudah ada di tempat gym. Biasanya 1 jam ya aku nge-gym ya melakukan apa namanya olahraga tuh 1 jam sampai dengan 2 jam tergantung dari ada kegiatan nggak sih hari ini gitu. Biasanya pas mulai nge-gym sampai dengan selesai itu butuh waktu berapa lama di tempat gym? Kalau aku tuh tipikal orang yang suka dengan olahraga ya, jadi kadang-kadang tuh aku nggak terpaku dengan waktu ya. Tapi kalau di sela-sela waktu sibuk itu minimal banget itu nggak kerasa itu 1 jam sudah apa ya sudah ternyata sudah 1 jam ya, kadang lebih itu minimal. Karena biasanya aku pertama kali yang aku lakukan adalah treadmill ya. Treadmill itu aja sudah makan 20 menit dan itu kewajiban. Kalau awal-awal aku melakukan treadmill cuma 10 menit, 5 menit itu karena belum terbiasa. Tapi karena sekarang sudah terbiasa itu minimal 20 menit itu aku wajib. Kemudian habis treadmill 20 menit aku melakukan kegiatan lain yaitu jalan sit up atau dengan angkat beban. Nah biasanya tuh kalau angkat bebannya sendiri itu 3 kali angkat beban itu biasanya memakan waktu sekitar karena kan biasanya 10 sampai 15 kali ya. Jadi itu aja udah 5 menit. Jadi 5 menit biasanya itu ada 10 variasi angkat beban. Jadi berarti 5 kali 10 udah berapa? 50 menit. 50 menit. Nah, itu aja udah lebih kan, hampir sama 1 jam 10 menit ya kalau nggak salah. Nah, itu aja udah memakan waktu 1 jam lebih kan. Nah, terus belum lagi sit up. Sit up itu aku per sekali sit up perut itu bisa sit up yang pertama itu 100 kali sit up, terus sit up yang kedua sama kombinasi itu bisa 200 gitu. Jadi kurang lebihnya itu makan 2 jam juga ya ternyata gitu. Karena di ending dari aku nge-gym itu biasanya aku treadmill lagi 20 menit minimal 10 menit gitu. Jadi ya kurang lebih 2 jam. Tapi kalau di sela-sela waktu sibuk aku minimal itu 1 jam biasanya aku bagi. Tapi tetap aja sih nggak bisa mas karena udah kebiasaannya seperti itu. Jadi berarti 2 jam lah ya gitu ya kurang lebih bisa 2 jam. Artinya bagi waktunya ini memang ada jadwal tersendiri. Kamu nge-gym olahraga pagi itu memang atau udah ada jadwal atau memang pas lagi kosong aja? Tergantung dari situasi. Misalnya nih kalau misalnya kita ada kegiatan siang mau nggak mau tetap sih karena sudah aku nih pecinta olahraga ya, artinya seneng apa ya olah tubuh sih ya dari kecil. Jadi aku tuh merasa kalau udah nge-gym itu kurang afdol. Jadi bangun tidur biasanya kalau misalnya dulu sebelum nge-gym juga aku selalu melakukan di rumah. Artinya walaupun cuma jogging sedikit atau naik turun tangga itu 100 kali itu udah yang penting keluar keringat, artinya membuang toksin yang ada di tubuh aku ya. Jadi itu sudah merupakan kegiatan rutin ya. Dan pernah sih kalau misalnya ada pertemuan atau meeting pagi ya itu dengan sangat terpaksa sekali aku nggak nge-gym ataupun sakit itu baru aku nggak bisa melakukan kegiatan gym, baru ya sudah nggak nge-gym. Tapi normal nih biasanya itu setiap hari aku lakukan dan biasanya kalau ada schedule pun aku melakukannya tuh artinya harus nge-gym dulu baru nanti kita pergi gitu. Pokoknya setiap hari sih lebih enjoy setiap hari, karena kalau setiap hari nge-gym tuh berasa kayak tubuh kita tuh sehat, terus kayak bahagia, ada hormon kebahagiaan tersendiri itu yang aku nggak bisa move on ya, karena emang udah terbiasa sih jadinya berasa kalau nggak nge-gym tuh kayak badan tuh sakit. Dan pegel-pegel kalau nggak nge-gym. Itu pegel-pegelnya tuh nggak nahan, bahkan sampai kaki
itu berasa kayak kaku semua kan gak enak ya. Jadi makanya setiap hari minimal tuh walaupun 1 jam aku harus wajib nge-gym gitu. Sejak kapan sih hobi nge-gym gitu? Kalau hobi nge-gym sih baru-baru ya, tapi kalau untuk olahraga itu emang dari kecil. Emang kalau dari kecil tuh yang namanya pelajaran olahraga tuh aku paling suka banget yang namanya lari. Aku dulu pernah jadi juara 3 lari sekabupaten. Alhamdulillah gini-gini ya. Walaupun sekarang tuh sudah nggak kuat. Ada target nggak yang harus dibentuk, apa bagian pinggul atau bagian apa? Kalau target tuh pertama targetnya lari dari kenyataan dulu, kenyataan hidup pasti. Kalau yang kedua tuh sebenarnya kalau bagian tubuh itu biasanya wanita itu di lengan ya. Aku tuh punya kekurangan tuh di lengan. Lengan aku kalau misalnya nggak melakukan kegiatan itu gemuknya di sini, gemuk di sini sama di perut. Wanita itu pasti namanya hobi makan pasti akan ada perut ya di sini tuh, bawah terutama sama di sini. Dan itu waktu itu pernah banget yang namanya waktu acara DJ ya Mas ya kemarin pas DJ bilang ada suara performing itu, aku tuh ngeliat videonya, astaga aku bilang itu perut aku apa, orang sampai ngiranya tuh aku hamil padahal itu lemak. Ya kalau hamil nggak apa ya gitu, alhamdulillah ini lemak Bo. Bayangin, malu nggak sih? Artinya kita tuh selama kita terjun di dunia entertainment tuh harus bener-bener menjaga yang namanya tubuh, apalagi tubuh itu adalah keindahan ya. Jadi orang dilihatnya dari keindahan tubuh, dan juga pasti kalau begitu wajah tuh lebih fresh gitu. Beda sama yang apa namanya yang menggunakan treatment lain yang akhirnya menggelambir gitu, terus tua kelihatan apa terus ya macam-macam lah gitu. Makanya aku suka banget yang namanya nge-gym. Biasanya juga kalau misalnya enggak nge-gym aku lari komplek gitu, sama lari dari kenyataan. Ada vitamin khusus nggak? Kalau vitamin khusus sih enggak ya. Kalau kemarin-kemarin aku biasanya minum apa sih kayak muscle apa sih yang buat ini ya pembentukan otot. Cuman aku tuh tipe orang yang tidak suka banget sama yang namanya susu. Jadi aku berhenti. Habisin itu terus sudah selesai. Paling aku minum fat burner. Fat burner itu kan untuk memperlancar pembakaran ya. Makanya aku pertama itu karena udah minum fat burner, biasanya itu aku lari dulu supaya ada pemanas ya. Tubuh kita sudah panas baru kita lanjutkan dengan tadi makan juga. Jadi lebih pengeluaran ininya lebih maksimal, lemaknya, pelunturan lemaknya lebih maksimal. Biasanya keringat tuh berlebih, kemudian juga ada apa namanya pipis di AB-nya gitu. Karena aku juga kan orangnya susah di AB-nya, makanya kadang-kadang aku suka minum pencahar kalau malam gitu. Karena emang dulu sih kebiasaan waktu kecil itu jarang banget yang namanya makan sayur. Makanya sekarang aku lebih menjaga, lebih suka mengurangi nasi tapi lebih ke buah dan sayur gitu. Bisa dibilang ini salah satu alternatif apa ya, awet muda dengan cara melakukan gym itu gitu. Itu pasti, karena gini, kita itu kalau nge-gym itu kan artinya membuang toksik ya, otomatis segala penyakit ataupun kita kan kadang-kadang setiap hari kan makan junk food tahu sendiri dong, itu kan lemak jahat ya. Terus juga selain itu juga dalam minyaknya biasanya sudah ada kandungan yang bahan kimianya, itu tuh kita buang. Dengan adanya kita nge-gym tuh kita buang, sehingga apa, tubuh kita berasa lebih segar dan juga apa namanya kencang, otomatis lebih awet muda. Dan aku tuh melihat ya perbedaan yang dulu sama yang sekarang itu beda banget. Kalau yang dulu tuh karena ya maklum lah ya namanya kehidupan, permasalahan tuh banyak. Kadang-kadang kalau udah kena masalah, wanita itu lebih cenderung pengennya menyendiri di rumah, terus malas ngapa-ngapain, nangis aja, jadinya kelihatan kayak muka tuh nggak fresh. Tapi sekarang tuh dengan adanya nge-gym juga banyak sih manfaatnya. Salah satunya adalah kayaknya hormon bahagianya tuh lebih banyak daripada hormon sedihnya. Sesedih apapun pasti masih bisa ketawa, senyum gitu, kecuali sakit ya. Kalau sakit kan nahan sakit, aduh otomatis ya itu tadi ngerasain sakit, jadi ya udah jelek aja muka gitu. Tapi kalau kitanya sehat kayak gini, berasa kayak enak gitu jalanin hidup tuh, berasa kayak bahagia. Hormon bahagianya tuh lebih banyak daripada kita melakukan nge-gym yang biasa. Lain kasih tahu dong ke pemirsa perubahan dari berat badan sampai dengan sekarang.
nih ya pemirsa, dulu itu pada masa aku depresi, aku pernah ngalamin depresi yang kasus yang dulu ya, yang pemukulan sampai penyekapan itu. Aku tuh depresi dari badan aku 55 sampai ke 45. Akhirnya mulai tuh ya, selesai kasus itu mulai aku bugar lagi. Ketika bugar lagi itu sampai yang namanya alhamdulillah sih aku punya mertua tuh yang baik ya, sampai kamu makan deh, kamu kurusan. Nah ketika mertua aku tuh orangnya tuh suka makan, sehari bisa makan 10 kali, sampai lost doll aku itu sampai rasanya pas waktu kemarin ya Naga Suara 9 biji itu, astagfirullahaladzim, tahu gak sih berat badan aku berapa, dari 55 ke 62 pemirsa. Dan akhirnya aku memutuskan ya kalau udah tubuh kita berat, badan kita berlebih itu biasanya tuh cenderung banyak malesnya. Makanya kadang-kadang kalau udah lelah gitu, tidur, nanti bangun tidur makan gitu, nyemil gitu. Jadi kebiasaan buruk. Akhirnya sampai aku dikomplain dong, namanya Naga Suara itu orangnya pengennya tuh ngeliat artisnya perfect dan lu nggak boleh gemuk gitu. Bagus sih buat aku, termotivasi dari situlah aku akhirnya memutuskan untuk gym, karena aku lihat kan kadang-kadang wanita kalau misalnya puter komplek juga kan kadang-kadang tetangga ngeliatin julid gitu ya kan, apalagi aku tuh orangnya nggak bisa terlepas dari baju seksi gitu, kadang-kadang orang tuh ngeliatnya matanya gitu kan. Aku paling males banget yang namanya diliatin ya, kalau ngeliatinnya misalnya terpesona sih nggak apa ya, tapi kalau udah diliatin gitu kan kayak enak banget gitu. Jadi ya udah akhirnya aku memutuskan untuk nge-gym. Nah dalam gym itu juga awal-awal sih memang berat ya, karena apalagi yang treadmill ya, treadmill itu kan paling efektif buat aku untuk pembakaran lemaknya. Jadi aku tuh ini juga artinya aku kasih informasi buat pemirsa juga bagaimana sih cara merawat tubuh ala Ratu Ketek ya. Jadi dan selain tubuhnya sehat, bugar, langsing, dan juga keteknya harum. Tetap gitu, ketek juga wangi, harum, dan juga seksi gitu. Jadi biasanya tuh aku bangun tidur pasti minum air putih dulu nih treatmentnya nih ya. Jadi aku akan bagi tips ceritanya, tips langsing ala Ratu Ketek. Jadi bangun tidur itu biasanya cuci muka dulu, gosok gigi biar nggak bau, karena aku tuh orangnya paling nggak suka bau. Jadi habis itu baru minum air putih. Air putih ya 1 botol aqua lah cukup ya untuk sirkulasi cairan dalam tubuh kita. Baru setelah itu setengah jam sebelum gym aku minum fat burnernya tuh, vitamin fat burner. Nah habis itu barulah pergi, setelah tunggu setengah jam, karena kan biasanya reaksi dari fat burner itu setengah jam. Baru pertama yang aku lakukan ketika di tempat gym adalah untuk melemaskan otot-ototnya, aku melakukan treadmill selama 30 menit atau minimal tuh 15 menit kalau yang pemula ya. Kalau sekarang aku melakukannya tuh 20 menit sampai 30 menit gitu. Tergantung dari, kadang-kadang kan kalau kayak gitu ada jenuh, ada bosan, itu minimal dipaksakan harus 20 menit gitu kalau aku sekarang. Abis treadmill, baru aku biasanya melakukan latihan otot lengan. Kayak tadi ya, ada videonya aku melakukan angkat beban di lengan. Nah itu juga kan awal-awal kan berat, karena itu berat ya. Kalau sekarang aku masih di beratnya tuh paling 5 kilo. 5 kilo aja kan kecil, tapi masih berat karena belum kuat ya untuk lengannya. Baru setelah itu aku melakukannya biasanya 10 kali, 3 kali balik ya gitu. Baru setelah itu aku melakukan masih nih di lengan, melakukan yang ini nih tadi ya, angkat beban yang di atas itu juga 3 kali 10 ya. Terus abis itu baru otot kaki. Otot kaki itu gunanya adalah supaya nanti membentukkan ini otot perut sama kaki, paha, terutama paha sama betis. Jadi supaya otot perut kita tuh lentur ketika melakukan sit up tuh tidak kram gitu. Setelah itu baru aku melakukan kayak semacam dibilangnya pendinginan dulu nih, karena tadi kan sudah latihan angkat sama treadmill kan, otomatis di sini kan agak sesek ya, dan juga takut kram. Biasanya aku melakukan yang namanya kaki yang tadi tuh, yang begini tuh, yang kayak ayun-ayunkan kaki. Itu pun melakukannya sampai dengan kita merasa relax, merasa tenang, baru ke
Sit up juga tadi aku sudah tunjukin ada beberapa macam varian ya. Salah satunya tuh melakukan sit up biasa itu 100 itu minimal. Kalau awal-awal mungkin bisa 10 sampai 25. Jangan dipaksa ya kalau yang baru awal. Baru setelah sit up yang normally aku modifikasi dengan sit up yang angkat kaki itu begini. Itu ada 3 variasi itu tadi, masing-masing itu 100. Jadi totalnya berapa tuh? 400 ya. Karena tadi ada 4 gerakan jadi 400. Jadi ya lumayan ya buat otot ini ada lumayan luntur. Baru setelah itu aku melakukan yang namanya tadi yang kiri kanan itu supaya di sini untuk apa? Otot-otot pinggang ya, supaya nanti kita bisa balance untuk membalansikan otot pinggangnya. Itu aku lakukan selama ya mungkin karena bolak-balik ya 50 kali minimal 25. Baru setelah itu aku melakukan lari lagi, jogging lagi selama 20 menit. Nah itu awal-awal jujur selama 1,5 bulan itu aku turun jadi 5 kilo. Jadi turun 5 kilo itu berarti 57 ya. Nah sekarang sudah walaupun aku jarang fitness sekarang udah 55 dan bertahan. Dan target aku tuh masih 5 kilo lagi pemirsa. Dan alhamdulillah kemarin sempat sakit pas waktunya video klip, alhamdulillah udah diterima 5. Ya kan namanya orang sakit juga kan artinya ngurusin, karena kebetulan waktu itu tipes karena saking ya artinya karena kalau udah kita nge-gym itu biasanya mengurangi nafsu makan itu dari fat burnernya, kita bawaannya minum gitu ya kan. Habis itu aku sempat sakit, alhamdulillah di video klip aku merasakan seneng banget karena ininya udah nggak gede lagi pemirsa, dan aku melihat oh iya perut aku lumayan lah, walaupun belum six pack tapi lumayan gitu, lumayan mengurangi. Artinya pas kemarin video klip itu walaupun dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dalam keadaan kondisi sakit, alhamdulillah buat aku sih itu perfect banget dan aku puas banget dengan hasil nge-gym aku gitu. Makanya kalau ada cara yang sehat, ngapain dengan cara yang tidak sehat? Oke, buat pemirsa ajak buat pemirsa harus sehat, rajin olahraga. Oke, buat kalian pemirsa yang mau sehat, tadi aku udah memberikan triks dan tipsnya bagaimana sih menurunkan berat badan yang sehat dan pastinya bikin kita bahagia ya. Salah satunya adalah dengan cara hidup sehat, yaitu nge-gym ya. Nge-gym itu harus wajib. Karena gini, kebanyakan orang Indonesia itu badan aku gemuk, pengen kurus gimana sih? Tapi dia tuh malas, pengennya minum obat diet. Padahal ini sesuatu hal yang salah. Artinya tidak semua obat diet itu artinya menjamin kita untuk kurus ya. Aku pernah punya pengalaman minum obat diet ya. Memang sih saat itu juga kurus, tapi dengan di sini nih di lambung aku, karena aku punya asam lambung itu kayak langsung ditusuk-tusuk itu, dan itu aku buang-buang air sampai seharian. Kebayang nggak ininya sakit, buang air terus memang kurus, tapi kan itu menyiksa dan itu merusak lambung kita. Nah itu sesuatu hal yang tidak baik ya. Artinya mendingan kita nge-gym. Dengan nge-gym juga kita buang toksik dan juga hidup sehat dan cepat kok turunnya ya. Buat kalian jangan pernah takut untuk hidup sehat, karena hidup sehat itu pasti kita akan bahagia dan merasa kita tuh hidupnya bersih, enak kok gitu. Nah tadi tipsnya udah aku kasih tahu ya, dan pokoknya selamat berjuang buat kalian yang pengen kurus. Semangat, kalian bisa. Bye.